Menjua-jua dengan Eva, Mama Aira di sini. Siapa yang menyukai pizza? Ya, saya tentunya dan juga teman-teman yang lain yang mungkin sama dengan saya, sangat hobi memakan pizza. Hari ini saya akan sharing tutorial cara memasak pizza yang bisa kita buat di rumah hanya menggunakan teflon saja. Jadi ikutin terus video saya untuk mengetahui trik-trik memasak pizza ala kita yang bisa kita buat di rumah. Terima kasih. Kita mulai memasak pizza. Saya akan peragakan cara memasak pizza dengan mixer. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang manual dengan diuleni juga bisa. Ini adalah alat dan bahan. Saya pakai 500 gram tepung terigu yang protein tinggi. Ini juga ada 2 butir telur. Saya pakai bagian putih dan kuningnya. Kemudian ada 50 gram margarin, boleh merek apa aja. Ini ada 2 sendok makan susu bubuk. Kalau mau lebih gurih pakai ini, tapi kalau tidak pakai juga boleh. Ini ada 1 sendok teh garam halus dan ada 2 sendok makan gula putih. Nah, di sini saya sediakan sekitar 200 cc air hangat. Saya mau untuk mengembangkan ragi instan yang saya punya. Jadi di sini saya ada punya 1 saset ragi instan. Saya pakai yang merek Mauripan. Pertama yang kita lakukan adalah untuk mengembangkan biangnya dulu. Nah, tuangkan ke dalam air hangat seluruh dari ragi instannya. Tuangkan semuanya. Oke. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. Oke, aduk. Aduk sampai semuanya tercampur. Kemudian tutup gelas. Biarkan hingga 5 menit. Setelah nanti 5 menit kita buka, ketika sudah berbusa baru kita mulai untuk mengadon bahan yang lain. Setelah 5 menit kita buka tutupnya, kelihatan ya sudah berbusa. Ini tandanya raginya aktif. Nah, pertama-tama kita tuangkan dulu 2 biji telur ke dalam mixer. Oke, kita tuang 2 biji telur. Tuangkan raginya tapi jangan sampai habis. Oke. Kemudian masukkan 500 gram dari tepung terigu yang sudah kita siapkan. Oke, kita nyalakan mixernya, kecepatannya yang paling pelan saja dulu. Biarkan sampai semua adonan tercampur rata. Masukkan dari susu bubuk yang sudah kita siapkan sekitar 2 sendok makan. Tuangkan juga 1 sendok teh garam. Oke, tuangkan perlahan-lahan ragi instan. Yang terakhir masukkan margarin. Mixer terus sampai adonannya kalis. Lama waktu yang dibutuhkan untuk memixer adonan ini sekitar 5-10 menit sudah kalis. Oke.
Sekarang saatnya kita menuangkan adonan yang sudah kita mixer. Oke, setelah kita tuang dari blender, kita bentuk bulat seperti ini. Kita bentuk bulat, kemudian kita letakkan pada wadah yang sudah kita olesi dengan minyak. Oke. Kemudian kita tutup dengan, boleh menggunakan dengan plastik wrap, boleh juga dengan kain yang bersih. Diamkan kurang lebih 30 sampai 40 menit sampai adonan mengembang hingga 2 kali lipat. Menunggu adonannya mengembang, sekarang kita akan buat untuk topping pizza. Nah, alat dan bahannya di sini adalah untuk sausnya nanti saya sediakan ada saus tomat sekitar 6 sendok makan atau sesuai selera, saya pilih merek yang Del Monte ya. Kemudian ada sekitar 2 sendok makan saus pedas, ini juga sesuai selera. Jadi kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambah. Kemudian di sini ada saya sediakan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam halus, dan setengah sendok teh merica bubuk. Ini ada daun seledri yang saya iris-iris, daun bawang saya iris-iris secukupnya aja. Ini juga ada setengah siung bawang bombay yang sudah saya cincang-cincang. Ada mozzarella. Ini ada sekitar 80 gram jagung atau sesuai selera. Kemudian di sini ada daging dari burger yang saya iris-iris, kebetulan ini saya buat sendiri. Jadi kalau teman-teman suka boleh pakai ini, boleh juga pakai sosis atau yang lainnya sesuai selera. Kemudian ini ada keju, nanti kita parut secukupnya sesuai kebutuhan. Nah, yang pertama yang kita buat adalah untuk membuat sausnya. Jadi kita sediakan wadah kecil seperti ini, kemudian kita tuangkan saus tomat, saus pedasnya, oke. Ini juga kita masukkan semuanya, gula, merica, garam, kita masukkan juga. Kemudian bawang bombaynya juga kita masukkan. Oke, seperti ini. Ini kita aduk-aduk. Kita sisihkan. Kemudian di sini saya kasih tips. Nah, untuk bagian daging burgernya ini kita boleh tumis dulu. Tapi kalau kita tidak mau tumis, boleh juga sebelum kita potong-potong kita panggang terlebih dahulu supaya aroma wanginya keluar. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat adonan kita. Setelah kurang lebih 30 sampai 40 menit kita lihat adonan pizza yang kita tutup. Nah, sekarang sudah mengembang 2 kali lipat dari ukuran semula. Kita buka plastik wrapnya seperti ini. Kemudian kita tekan, pastikan tangan kita sudah bersih. Oke. Kita adon sebentar sampai menyatu semuanya. Karena saya mau cetak jadi 2 loyang, jadi adonannya akan saya bagi 2. Kita potong. Kita ambil setengahnya. Sekarang kita akan cetak di loyang yang ingin kita masak. Jadi kita masak pakai teflon. Kebetulan saya mau pakai menggunakan happy cold. Sekarang kita bentuk di dalam happy cold. Dan setelah semuanya sudah rata,
kita tusuk-tusuk di semua bagian menggunakan garpu sehingga udara yang ada di dalam bisa keluar. Kita oles dengan saus yang sudah kita buat. Oleskan ke semua bagian. Setelah ini baru kita naikkan toppingnya. Ini saya pilih jagung, tabur, tambahkan dengan potongan daging burger. Karena saya masak untuk anak-anak, jadi semua yang saya buat adalah yang saya masak sendiri. Kemudian kita parut keju di atasnya. Oke. Kita boleh taburkan sedikit daun seledri sesuai dengan selera. Kalau ada daun oregano itu juga sangat bagus ya. Kebetulan saya sedang tidak punya, jadi saya tambahkan sedikit daun seledri dan sedikit daun bawang. Terakhir kita tambahkan mozzarella di atasnya. Seperti ini ya. Oke, selesai. Kita diamkan selama 10 menit agar cetakannya mengembang. Setelah pizza yang sudah kita cetak mengembang, kita akan masak. Setelah 10 menit kita diamkan, sekarang kita akan masak. Kita tutup wadah teflonnya, panggang menggunakan teflon, tutup wadah teflonnya, kemudian tunggu hingga 10 menit. Setelah 10 menit nanti kita akan periksa apakah sudah matang atau belum. Oke, apinya juga jangan begitu besar, jadi kecil aja tapi jangan terlalu kecil juga, kira-kira seperti ini. Oke, kita tunggu. Setelah 10 menit kita coba lihat, kita buka. Oke, seperti inilah dia. Saya akan cek bagian bawahnya. Oke, sudah matang ya. Oke, kita matikan apinya. Kita tutup aja dulu wadahnya, biarkan supaya kejunya semakin meleleh, keju dan mozzarellanya semakin meleleh. Oke, ini adalah cetakan kedua yang saya cetak di teflon yang berbentuk bulat. Dan saya buat pinggirannya pakai mozzarella juga. Kita tunggu ya selama 10 menit sebelum kita panaskan di api yang kecil. 10 menit saya akan kembali memanggang. Finally, pizzanya sudah selesai. Ini yang berbentuk peta, kemudian ini yang berbentuk bulat dengan pinggiran mozzarella. Nah, gampang kan? Jadi buat teman-teman yang ingin masak pizza, tidak punya oven, gampang ya, tinggal pakai teflon aja. Oke, saya akan review. Saya ambil yang berbentuk bulat ya. Jadi ini adalah pizzanya. Very nice. Oke. Terima kasih sudah mengikuti saya. Ikutin terus video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih. Bye.